Shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi segenap warga jemaat GPB Shalom dan jemaat Paus Pelkes. Pada malam hari ini kita akan laksanakan ibadah keluarga pada tanggal 30 September malam ini. Jemaat sekalian, kita segenap memiliki kerinduan untuk selalu memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah kita. Dan pada malam hari ini kita dikumpulkan dalam ibadah secara online dari tempat ini dan di rumah tangga atau warga jemaat sekalian. Warga jemaat, marilah kita mempersiapkan hati dan diri kita dan kita akan masuk di dalam ibadah. Jemaat dipersilakan berdiri untuk bersama-sama menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kehidupan kita. Sambil kita menyiapkan hati, mari kita menyiapkan nyanyian pembukaan kita dari Kidung Jemaat nomor 16 baitnya yang pertama. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mengikuti persekutuan dan menikmati persekutuan ini bersama Tuhan. Dan untuk itu mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, yang kami sapa di dalam perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Kami bersyukur pada hari ini kami boleh kembali menikmati persekutuan yang indah bersama Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya boleh Tuhan berkati sehingga berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah seluruh presbiter yang bertugas dalam ibadah hari ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama bermazmur berdasarkan Mazmur pasal 78 ayat 59 sampai pada ayat yang ke-64. Mazmur 78 ayat 59 sampai pada ayat yang ke-64 yang berbunyi demikian. Ketika Allah mendengarnya, ia menjadi gemas. Ia menolak Israel sama sekali. Ia membuang kediamannya di Silo, kemah yang didiaminya di antara manusia. Ia membiarkan kekuatannya tertawan, membiarkan kehormatannya jatuh ke tangan lawan. Ia membiarkan umatnya dimakan pedang, dan gemaslah ia atas miliknya sendiri. Anak-anak teruna mereka dimakan api, dan anak-anak dara mereka tidak lagi dipuja dengan nyanyian perkawinan. Imam-imam mereka gugur oleh pedang, dan janda-janda mereka tidak dapat menangis. Demikianlah Mazmur pujian. Mari kita merespon dari Gita Bakti nomor 227.
Jemaat Tuhan, marilah kita persiapkan Alkitab kita dari Amsal pasal 23 ayat 24 sampai pada ayat yang ke-26. Kita persiapkan Alkitab kita dari Amsal pasal 23 ayat 24 sampai 26. Di dalam Alkitab yang keadaan terbuka, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mempersiapkan diri kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu dapat kami renungkan dan dimateraikan dalam hati dan pikiran kami. Bersabdalah Tuhan bagi kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Dari kitab Amsal pasal 23 ayat 24 sampai 26. Yang menyatakan demikian. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakkan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Kristus, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sikap anak-anak terhadap orang tua seringkali berubah seiring dengan bertambahnya usia mereka. Fakta yang kita hadapi, sebagian remaja biasa mulai bertentangan dengan orang tua mereka, sampai kadangkala mereka bersikap seperti kurang hormat terhadap orang tuanya. Tetapi setelah beranjak dewasa, banyak juga dari mereka yang mulai menyesal dan berpikir, seandainya saya dulu mau mengikuti nasihat orang tua, pasti tidak akan jadi seperti ini. Ya. Maka ada istilah nasi sudah menjadi bubur, Bapak Saudara, ya. Adanya penyesalan dalam kalangan anak muda itu biasa terjadi. Untuk itu, kitab Amsal juga bertujuan mengingatkan kita akan korelasi yang benar antara ayah, ibu, dan anak. Bapak Ibu Saudara, kitab Amsal berangkat dari latar belakang kehidupan masyarakat Israel kuno, di mana masa depan orang tua akan sangat bergantung pada kehidupan sang anak. Orang tua juga punya masa depan, Bapak Ibu Saudara, ya. Bukan berarti orang tua ketika dia sudah usianya lanjut lalu tidak punya masa depan. Orang tua pun masih memiliki masa depan, dan masa depan orang tua itu bergantung pada kehidupan sang anak. Orang tua yang anaknya bijak dan benar tentu berbahagia dan bersukacita dalam masa depannya, karena telah merasa puas melihat anaknya memiliki nilai yang baik. Bijak dan benar berarti mereka memiliki pengetahuan yang baik tentang firman Tuhan dan terwujud nyata dalam perkataan dan perbuatan mereka, sehingga mereka memiliki banyak sekali pertimbangan yang baik ketika menyikapi berbagai hal. Itulah yang akan menentukan reputasi hidup dari sang anak. Kemudian reputasi anak akan menjadi sorotan yang penting
Karena anak sebagai penjamin keberlanjutan hidup dan status sosial, kehidupan keluarganya, kehidupan orang tuanya. Oleh karena itu, kewajiban anak adalah setia dan taat, mendengar pengajaran hikmat, serta mengaplikasikannya dalam keseharian hidup. Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ke-26 pada perikop Alkitab kita, ayat 26 ini adalah seruan yang serius agar anak memberi hati kepada didikan yang diberikan orang tuanya sebagai hal yang mendasar, karena hati dianggap sama dengan pikiran dan salah satu fungsinya memang adalah untuk berpikir. Maka di dalam hatilah seharusnya pendidikan dipelihara. Dan di sisi lain, di samping itu juga Allah pun menghendaki bahwa firman dan ketetapannya ditempatkan di dalam hati umatnya. Jika didikan itu dipelihara di dalam hati Bapak Ibu Saudara, maka sikap hidup dan seluruh tingkah laku dapat dikontrol dan dikontrol oleh didikan tersebut. Maka dari itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang disampaikan oleh pengamsal bagi kita pada hari ini melalui bacaan Alkitab kita, di pasal yang ke-23 dari ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-26, ada hal yang patut diingat dan dikerjakan oleh kita. Pertama, keluarga adalah salah satu lingkungan membentuk karakter anak untuk memiliki budi pekerti yang baik, memiliki nilai-nilai yang baik. Secara khusus bagi orang tua yang mengharapkan anak-anaknya menjadi seorang yang bijak, maka harus menanamkan nilai-nilai hidup dalam didikan maupun keteladanan tingkah laku, keteladanan perilaku dan perkataan. Hal yang sama yang diungkapkan di ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Ya. Bagaimana peran ayah dan ibu di dalam didikan terhadap seorang anak, terhadap sang anak. Dan sehubungan dengan itu, hal yang kedua juga yang dapat kita lihat bahwa kemauan dan kesungguhan anak untuk menghargai secara positif nilai-nilai hidup akan membentuknya secara sosial, untuk dapat menghargai, untuk dapat berelasi dengan berbagai hal yang ada di sekitarnya. Lalu hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, keberhasilan anak yang membawa sukacita bagi orang tua turut ditentukan dari relasinya bersama Allah. Relasi sang anak bersama Tuhan. Artinya, kemauan anak merespon secara aktif firman Tuhan dan ketetapan Allah dengan sepenuh hati akan membentuk kualitas hidup spiritualitas dan sosialnya di tengah masyarakat. Pertanyaannya bagi kita, bagaimana mendidik anak agar membangun relasi yang intim bersama Allah? Sesungguhnya pertanyaan ini harus menjadi pergumulan kita sepanjang waktu, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita perlu setiap waktu menggumuli bagaimana kita dapat mendidik anak-anak kita agar membangun relasi yang intim bersama Allah. Setelah kita menemukan caranya, mari kita evaluasi sehingga apa yang kita ajarkan, apa yang kita didikkan bagi anak kita memenuhi kualitas Tuhan, memenuhi kategori kualitas di hadapan Tuhan. Bagaimana mendidik anak agar membangun relasi yang intim bersama Allah? Tidak terlambat bagi kita untuk membiasakan diri beribadah bersama-sama di mana ada ayah, ada ibu dan anak. Bukan justru orang tua mengikuti ibadah live streaming pagi-pagi, tetapi anak karena telat bangun jadi memilih ibadah di sore hari misalnya. Atau sebaliknya, anak-anak mengikuti ibadah live streaming di pagi hari,
tetapi orang tua memilih untuk beribadah di sore hari. Ya. Waktu beribadah tidak berjumpa antara orang tua dan anak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, suasana pandemi saat ini justru menjadi kesempatan kita untuk mengalami penguatan dan pertumbuhan iman bersama-sama dalam satu keluarga yang utuh. Bahkan anak-anak kita yang masih dalam kategori usia PA, kita dapat mendampingi mereka saat ibadah PA secara daring dimulai. Barangkali dulu kita tidak dapat mendampingi anak kita untuk melihat bagaimana keaktifannya saat menerima pengajaran firman Tuhan. Dan sejauh mana imannya mengalami pertumbuhan. Karena masa sebelum pandemi, anak-anak kita beribadah di IHMPA pada waktu yang sama dengan ibadah minggu jemaat. Jadi mungkin dulu sebelum pandemi kita yang dulunya punya kerinduan untuk bisa melihat bagaimana pertumbuhan iman anak-anak kita, bagaimana keaktifannya saat menerima pengajaran firman Tuhan, maka saat inilah waktunya, Bapak Ibu Saudara, saat inilah kesempatannya bagi kita untuk mendampingi anak-anak kita, memberi teladan hidup yang tekun di dalam persekutuan bersama Tuhan. Dan jika mungkin anak-anak kita yang barangkali tidak berada bersama kita di rumah, ya, melainkan di luar kota mungkin, yang karena studi ataupun pekerjaan, yang sekalipun WFH namun karena pandemi mereka tidak dapat pulang ke rumah, ya, kita juga dapat membentuk komitmen dengan anak-anak kita, ya, sekalipun mereka berada jauh. Membentuk komitmen supaya dia pun juga bisa beribadah bersama-sama pada waktu yang sama. Teknologi sudah semakin canggih, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita bisa beribadah bersama-sama melalui video call. Kita bisa beribadah bersama-sama melalui aplikasi Zoom. Ya. Ada dunia digital yang semakin memperlengkapi kita. Artinya kondisi pandemi saat ini sama sekali tidak menghalangi kemampuan kita untuk mengalami penguatan dan pertumbuhan iman bersama sebagai satu keluarga yang utuh. Saya ingin berbagi pengalaman, Bapak Ibu Saudara, ya. Dari sewaktu saya kuliah, Bapak Ibu, dari sewaktu saya kuliah, orang tua saya, khususnya ibu, ya, seringkali setiap minggu, ya, bukan seringkali tetapi setiap minggu. Setiap minggu orang tua saya selalu mengirimkan pesan lewat WA. Bunyinya adalah selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat Tuhan, mari kita beribadah bersama-sama. Ya, orang tua saya pada saat itu belum mengerti, Bapak Ibu, ya, menggunakan alat teknologi seperti sekarang ini. Ya. Orang tua saya tidak waktu itu belum tahu bagaimana caranya menggunakan video call. Baru-baru ini orang tua saya baru mulai mengerti bagaimana video call conference, bagaimana itu menggunakan aplikasi Zoom, ya. Itu juga karena pandemi. Nah, tetapi dulu sewaktu saya masih kuliah, orang tua saya selalu mengajak untuk beribadah bersama-sama sekalipun orang tua saya ada di Pekanbaru dan saya ada di Jogja. Pada waktu yang sama kami bersepakat untuk mengikuti ibadah yang sama. Terlepas dari ibadah rutin di gereja, kami juga mengambil waktu untuk beribadah di rumah. Orang tua saya dari rumah dan saya dari asrama waktu itu. Dan itu sampai sekarang, Bapak Ibu Saudara. Sampai sekarang orang tua saya masih mengingatkan, sudah ibadah belum? Selamat melayani. Hal yang semacam ini adalah sebagai bentuk dampingan yang konkret dari orang tua terhadap pertumbuhan spiritualitas sang anak. Dan ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk mendidik anak-anak kita agar membangun relasi yang intim bersama Allah. Supaya hidup di dalam hikmat Allah.
Membangun relasi yang intim adalah dengan menyisihkan waktu untuk Tuhan, menyiapkan waktu untuk Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bukan menyisakan waktu untuk Tuhan. Ketika seorang anak menjadi berhikmat, maka disitulah sukacita orang tua. Sebab masa depan yang penuh pengharapan di dalam Tuhan telah menjadi bagian dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam keberlanjutan hidup kita, mari kita bersama-sama menjalani kehidupan dalam era new normal. New normal berarti hidup yang baru. Bukan hanya hidup baru untuk lebih peduli dan menjaga kesehatan, tetapi juga hidup baru untuk memelihara iman spiritualitas kita kepada Tuhan. Hidup baru untuk merancang masa depan dengan hikmat Allah. Tuhan Yesus beserta kita, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, marilah kita bersama-sama menghayati kebenaran firman Tuhan dengan bernyanyi dari Gita Bakti nomor 289. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk firman yang boleh kami renungkan bersama. Kami kembali diingatkan untuk senantiasa hidup di dalam pendampingan akan firman Allah. Kami sebagai orang tua, boleh Tuhan percayakan untuk mengambil peran dalam mendidik, mendampingi, membesarkan, mengajari anak-anak kami. Tuhan, biarlah kehidupan keluarga kami senantiasa di dalam hikmat Tuhan. Berikanlah kami sebagai orang tua kebijaksanaan di dalam mengemban tugas dan tanggung jawab kami. Demikian juga kami sebagai anak-anak, Tuhan berikanlah kami hikmat untuk dapat memahami, mengerti setiap hal yang dapat kami lewati. Tuhan Yesus, kami juga berdoa agar sekiranya di dalam masa pandemi COVID-19 saat ini,
kami tidak melemah untuk beribadah. Iman kami tidak digoyahkan untuk terus memuji dan memuliakan Tuhan. Bahkan kami senantiasa dapat mempercayakan hidup kami seluruhnya hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan Yesus, ada begitu banyak hal yang boleh kami hadapi di masa-masa pandemi COVID-19 saat ini. Ada hal yang mungkin mendukakan hati kami, namun ada hal juga yang barangkali membuat hati kami bersuka cita. Tetapi kami yakin dan percaya suka duka yang kami hadapi, jika kami berjalan bersama Tuhan, maka semuanya akan membuahkan hasil yang manis. Tuhan Yesus, berikanlah kekuatan bagi seluruh masyarakat, bangsa dan negara ini di dalam menghadapi masa pandemi COVID-19. Tuhan, kami juga berdoa agar sekiranya pemerintahan kami dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, Tuhan tuntun mereka agar mereka dimampukan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, memberikan dan memutuskan segala hal yang terbaik bagi kepentingan banyak orang. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi pelayanan GPIB Jemaat Shalom Balikpapan dengan masing-masing pos pelkesnya. Tuhan, berkatilah agar pelayanan yang dikerjakan oleh GPIB Jemaat Shalom senantiasa dapat menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang. Para presbiter, unit-unit misioner, Tuhan berkati agar dimampukan untuk terus berkarya di dalam pelayanan mereka, di dalam menjawab tugas panggilan dan pengutusan mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi kehidupan warga jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah tubuh, baik yang berada di rumah sakit ataupun di rumah, yang berobat jalan, masing-masing Tuhan berkati. Demikian juga warga jemaat Tuhan yang berduka cita, kiranya Tuhan memberikan penghiburan, memberikan kekuatan bagi mereka. Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami masing-masing hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan yang turut campur tangan dalam segala hal yang boleh kami kerjakan. Berikanlah hikmat-Mu Tuhan dalam kami melanjutkan kehidupan kami, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini. Tuhan Yesus, kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Layakkanlah kami Tuhan untuk boleh memohon berpengharapan kepada Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini telah tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur
sebagai ungkapan syukur kita atas berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita dalam ibadah rumah tangga malam hari ini. Untuk itu, marilah dengan penuh sukacita dan kerelaan hati kita bawa persembahan kepada Tuhan dengan mengingat pesan Alkitab dari Kitab Ulangan pasal 16 ayat 16b sampai dengan 17 yang menyatakan, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan memberkati persembahan saudara. Untuk itu, mari kita memuji Tuhan dengan membawa persembahan ini dari Gita Bakti nomor 87 bait 1 dan 2, Aku bersyukur padamu. Jemaat, marilah kita berdiri untuk bersama-sama masuk di dalam doa persembahan. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Oleh karena pada hari ini, pada malam hari ini, Tuhan telah memimpin ibadah kami dari awal pertengahannya hingga kami masuk di dalam persembahan syukur yang telah kami berikan dari kerelaan hati kami masing-masing. Ya Tuhan, kiranya persembahan yang sudah kami persembahkan kepadamu dapat menjadi berkat bagi pelayanan, bagi kehidupan kami. Dan berkat-berkat itu kiranya tetap Tuhan senantiasa curahkan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat-Mu di dalam sepanjang kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami pun memohon kepada Tuhan, kiranya tangan-tangannya akan mengelola persembahan di dalam gereja kami, dapat mengelolanya secara adil dan bijaksana, sehingga akan mendatangkan sesuatu yang baik di dalam pelayanan kami, di dalam kehidupan jemaat kami secara khusus di GPB Salom ini. Dan berkat yang masih ada pada kami ya Tuhan, kiranya Tuhan menambahkannya, memberkatinya, sehingga menjadi berkat-berkat yang akan berguna pula bagi kami maupun bagi lingkungan di mana kami berada. Ini doa syukur kami Tuhan atas berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami naikkan doa persembahan ini kepada Allah Bapa di surga. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah secara ritual pada hari ini telah selesai
dan selamat melanjutkan ibadah aktual kita di tengah-tengah kehidupan kita. Untuk itu marilah kita berdiri untuk menerima amanat pengutusan. Pergilah dalam damai sejahtera Allah dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Bapak Ibu Saudara, marilah kita kembali bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam kelangsungan ibadah pada hari ini. Biarlah kami boleh mengaktualkan persekutuan kami dalam kehidupan kami bersama. Kehidupan kami di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tengah bangsa dan negara, bahkan di tengah gereja Tuhan. Tuhan Yesus, mampukanlah kami untuk dapat bersaksi, berkarya, mendatangkan kemuliaan bagi nama Allah. Kehidupan kami seluruhnya hanya kami pertaruhkan di dalam tangan kasih Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, kiranya menyertai, memelihara, memberkati kehidupan seluruh jemaat Tuhan pada saat ini kekal sampai selama-lamanya.